seperti Kristus dan gerejanya. Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 33. Saudara, gereja atau jemaat adalah keluarga Allah, familia Dei, yang terdiri dari orang-orang yang telah dipersatukan dengan Kristus oleh Roh Kudus melalui iman mereka kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam persatuan mereka dengan Kristus, Allah telah menerima mereka sebagai orang-orang benar dan mengangkat mereka menjadi anak-anaknya. Dalam persatuan dengan Kristus itu, mereka telah dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai milik Allah untuk selama-lamanya. Dalam persatuan dengan Kristus, setiap orang dari mereka adalah manusia baru. Hokainos anthropos. Efesus 4 ayat 24. Dalam persekutuan dengan Kristus, saudara, mereka juga telah dihimpunkan oleh Roh Kudus ke dalam tubuh Kristus, yakni jemaat. Hei eklesia. Di dalam jemaat atau gereja, setiap orang adalah orang merdeka. Tiada tuan dan budak di antara mereka. Di dalam gereja, setiap orang setara, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Semuanya adalah anak-anak yang terkasih, tekna agapeta. Efesus 5 ayat 1. Baik laki-laki maupun perempuan. Di dalam gereja, seorang dengan yang lain bersaudara. Dari bangsa atau suku bangsa manapun, dari kelas sosial apapun. Gereja atau jemaat adalah satu umat manusia yang baru. Heis kainos anthropos. Efesus 2 ayat 15. Di dalam dan melalui gereja, Roh Kudus menguduskan setiap orang percaya, memberdayakan mereka untuk saling melayani dalam kasih dan menjadi kesaksian tentang Tuhan Yesus Kristus di tengah dunia. Lantas bagaimana dengan keluarga Kristen atau familia Kristiana? Keluarga Kristen, saudara, seperti halnya gereja, terdiri dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan keluarga Kristen dipanggil untuk menjadi gereja rumah tangga atau gereja mini, eklesia domestika, gereja rumah tangga, gereja mini, atau keluarga Kristen sebagai gereja. Relasi-relasi atau hubungan-hubungan yang terjalin di dalamnya memiliki prinsip yang sama dengan gereja. Merdeka, setara, dan bersaudara dalam Kristus. Merdeka, setara, dan bersaudara dalam Kristus. Jiwa dan semangatnya juga sama, yakni kasih yang dinyatakan dengan saling menerima, saling mengampuni, saling menyembuhkan, serta saling melayani dan membangun. Saling melayani dan membangun, saudara, dilakukan berdasarkan asas atau prinsip dari setiap anggota keluarga menurut karunia-karunianya, untuk setiap anggota keluarga sesuai dengan kebutuhannya. Sekali lagi, saling melayani dan membangun dilakukan berdasarkan prinsip atau asas dari setiap anggota keluarga menurut karunia-karunianya, untuk setiap anggota keluarga sesuai dengan kebutuhannya. Tapi bagaimana, mungkin kita bertanya, dengan bacaan kita Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 33. Bukankah dalam
Efesus 5 ayat 22 dan ayat 24. Istri diperintahkan untuk tunduk kepada suaminya, seperti gereja tunduk kepada Kristus. Bukankah perintah ini menyiratkan bahwa istri memiliki kedudukan yang lebih rendah daripada suami? Bila demikian, bukankah perintah ini bertentangan dengan prinsip Injili, yakni merdeka, setara, dan bersaudara dalam Kristus? Pertanyaan-pertanyaan ini, saudara, menyiratkan adanya ketegangan antara prinsip Injil dan konteks sosialnya. Dalam masyarakat Mediterania kuno, yang meliputi orang-orang Yunani dan Romawi, juga orang-orang Yahudi, kekuasaan atau otoritas ada pada pater atau pater, pater bahasa Yunani, pater bahasa Latin, atau bapa, av dalam bahasa Ibrani, Aba dalam bahasa Arab. Khususnya dalam keluarga berada, seorang bapa berposisi sebagai tuan atau kurios. Perhatikanlah 1 Petrus 3 ayat 6. Istri, anak-anak, dan para budak ada di bawah otoritasnya. Mereka harus tunduk bahkan taat kepadanya. Inilah masyarakat patriarki. Injil Kristus, saudara, datang untuk membebaskan kaum tertindas. Prinsip merdeka, setara, dan bersaudara dalam Kristus juga saling melayani dan membangun dalam kasih. Itulah prinsip Injili serta jiwa dan semangatnya. Tetapi strateginya tidak selalu sama. Ada strategi revolusioner, ada strategi reformis. Dalam strategi revolusioner, kita mencabut dan merobohkan tatanan yang lama, kemudian membangun dan menanam tatanan yang baru. Inilah perkataan dalam Yeremia 1 ayat 10. Perubahan yang terjadi bersifat cepat dan menyeluruh. Tatanan yang lama diruntuhkan supaya tatanan yang baru bisa didirikan. Tapi dalam strategi reformis, kita memperbaiki dalam arti memanusiawikan tatanan yang lama. Perubahan yang terjadi bersifat berangsur-angsur, sebagian demi sebagian. Tatanan yang lama diperbarui, bukan serta-merta diganti. Nah, saudara, dalam aturan kewajiban rumah tangga, dalam bahasa Jerman Haustafel, yang kita temukan dalam Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 33, bahkan sampai dengan 6 ayat 9, kita menjumpai strategi reformis. Hal yang sama bisa kita lihat juga dalam Haustafel yang kita baca dalam Kolose 3 ayat 16 sampai dengan 4 ayat 1. Dan 1 Petrus 2 ayat 18 sampai dengan 3 ayat 7. Dalam Haustafel yang lazim, yang ditekankan adalah otoritas bapa sebagai penguasa dalam keluarga, serta kewajiban pihak-pihak yang lebih rendah, yakni istri, anak, dan budak kepadanya. Ini Haustafel yang lazim di masyarakat Mediterania kuno, khususnya Yunani Romawi. Tapi dalam Haustafel Kristen, aturan kewajiban rumah tangga Kristen, sebagaimana kita baca dalam beberapa bagian dalam Perjanjian Baru, yang ditekankan adalah kewajiban timbal balik, saudara. Demikianlah istri memang diperintahkan untuk tunduk kepada suami. Efesus 5 ayat 22 dan 24. Tetapi suami juga diperintahkan untuk mengasihi istri
dan bersedia berkorban baginya. Ayat 25 dan 28. Begitu juga anak-anak diperintahkan untuk menaati dan menghormati orang tua. 6 ayat 1 dan 2. Tetapi Bapa juga diperintahkan untuk tidak membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak. Ayat 4. Demikian pula saudara, para budak diperintahkan untuk menaati Tuhan. Ayat 5. Tetapi Tuhan juga diperintahkan untuk tidak mengancam para budak. Ayat 9. Kewajiban timbal balik ini saudara, dilakukan berdasarkan keyakinan kepada Yesus Kristus sebagai kepala atau Tuhan atas segala sesuatu di seantero semesta yang telah menebus mereka dari cengkeraman kuasa-kuasa jahat, belenggu dosa dan murka Allah. Kewajiban timbal balik itu dilakukan dengan semangat saling melayani dan membangun dalam kasih sebagai orang-orang yang merdeka, setara, dan bersaudara dalam Kristus. Secara khusus saudara, berkenaan dengan relasi atau hubungan antara suami dan istri, Rasul Paulus menjadikan relasi antara Kristus dan jemaat sebagai model atau paradigma. Sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya, yakni berkorban untuk keselamatan jemaat. Efesus 5 ayat 2 dan 25. Demikianlah suami dipanggil untuk mengasihi istri, bahkan bersedia berkorban untuknya. Termasuk kurban jiwa raga tentunya. Sebab istri ibarat tubuh sang suami. Ayat 28 dan 29. Yakni bagian yang tak terpisahkan dari dirinya. Kata orang Jawa, garwo sigaran nyowo. Dalam perkataan manusia pertama, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dalam bahasa filosofis, istriku adalah diriku dalam pribadi yang berbeda, tapi tidak terpisahkan daripadaku. Sebab seperti dinyatakan dalam Kejadian 2 ayat 25 dan disitir oleh Tuhan Yesus. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Karena itu saudara, sebagaimana ditegaskan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 19 ayat 6. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Pada saat yang sama, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah istri dipanggil untuk tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Kata yang diterjemahkan dengan tunduk adalah hupotasso. Hupotasso menyiratkan keberadaan sebuah otoritas. Dalam konteks relasi jemaat dan Kristus, jemaat yang telah dan senantiasa mengalami kasih Kristus dengan rela mengakui dan menghormati otoritas Kristus serta menaati Dia. Dalam konteks relasi istri dan suami, istri yang dikasihi oleh suaminya dengan rela mengakui dan menghormati otoritas suami dan mendukungnya untuk menjalankan tanggung jawab sebagai suami dan ayah, bahkan sebagai pelayan Tuhan dan masyarakat. Saudara, di zaman ini prinsip merdeka, setara, dan bersaudara kerap dilepaskan dari hakikatnya, yakni persatuan dengan Kristus. Orang cenderung mengutamakan hak-hak individual dirinya sendiri, menuntut orang lain untuk menghormati hak-haknya, dan cenderung mengabaikan hak-hak orang lain. Maka keluarga ada dalam posisi sangat sulit. Keluarga-keluarga Kristen bukan pengecualian. Gara-gara mengutamakan aku atau ego dan mengesampingkan kita, perceraian makin mudah terjadi. Ini menjadi salah satu penyebab bagi orang-orang muda untuk takut menikah. Meskipun hubungan seks di luar pernikahan, bahkan seks bebas semakin merebak. Penghormatan kepada kehidupan pun, khususnya kepada janin atau bayi yang masih ada dalam kandungan juga semakin berkurang. Semakin
berkurang penghormatan tersebut. Praktek-praktek aborsi termasuk yang ilegal seperti di Indonesia kerap terjadi. Saudara, upaya reformis gereja awal untuk memanusiawikan relasi-relasi dalam keluarga Mediterania kuno adalah salah satu contoh tentang cara para pengikut Kristus menggarami bumi dan menerangi dunia. Upaya ini juga mencerminkan hikmat gereja awal. Tentu dalam bimbingan Roh Kudus, dalam membaca situasi dan menentukan strategi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dan jiwa Injil yang membebaskan itu. Dalam konteks wolak-walik zaman seperti sekarang ini, saudara, sebagai murid-murid Kristus kita dipanggil untuk menggumuli strategi dan cara dalam menerapkan prinsip dan semangat Injil. Keluarga-keluarga Kristen ada di front terdepan untuk menjadi teladan sekaligus memunculkan orang-orang yang akan ikut serta dalam upaya untuk membuat masyarakat menjadi lebih baik. Ini merupakan salah satu sumbangan keluarga Kristen sebagai Ecclesia Domestica. Terpujilah Allah